Ini loh, aku cukup tertarik ya dengan sebuah tulisan ini. 2 anak cukup, 2 istri kurang. Walah tenane. Munggah 5 menit wis lemes ngono kok. Njaluk bojo loro. Pengen puklek boyokmu piye? Ada saja tuh anak ya. Nulis-nulisnya ini seperti ini tuh kadang lucu gitu ya, kalau kita bacanya gitu ya, bosku. Halo sahabat-sahabat Firkah dimanapun yang sedang berada, selamat siang kawan. Dan di edisi video kali ini kita sudah berada di sebuah lokasi explore ya. Jadi lokasi explore kita pada siang hari ini adalah sebuah villa yang terbengkalai. Sebenarnya villa ini sempat dibangun ya dan hampir jadi. Namun memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan, villa ini ataupun bangunan ini ya belum sempat terhuni. Dan lokasi ini sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun, teman-teman. Baiklah, kita akan coba explore ya lokasi ini seperti apa. Dan kalau kita perhatikan di bagian depannya ini udah parah banget. Seperti itu ya, pintu gerbangnya pun sudah dirambati dengan tanaman belukar yang merambat mencari kehidupan gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan coba lihat ya lokasi ini setelah terbengkalai sekian tahun itu seperti apa. Dan hari ini sepertinya saya lupa ya bawa senter. Namun kalau kita ekspor ya siang hari yang seperti ini, sepertinya juga cukup memadai ya cahaya yang masuk begitu ya bosku. Dan kondisinya udah mulai hancur, plafon-plafonnya udah mulai rontok begitu ya. Lokasi ini andai kata jadi 100%, ini villa ini cukup besar ya, terdiri dari 3 lantai teman-teman. Luar biasa banget loh lokasi ini kalau jadi begitu ya. Teman-teman, jadi keberadaan villa ini ya, ada sedikit cerita yang membuat aku melihat eksplor lokasi ini. Jadi sebelum lokasi ini tertutup sedemikian rapatnya ya, dulu lokasi ini sering sekali atau bahkan menjadi tempat arena bermain ya. Anak-anak begitu, remaja-remaja yang datang ke sini. Jadi di sini banyak sekali coretan-coretannya seperti ini ya dulunya. Dan di antaranya itu ya bermain di lantai atas. Dan cerita-cerita yang saya dapatkan, ada seseorang yang terpleset dan jatuh begitu ya bosku. Aku nggak tahu akhirnya seperti apa. Apakah dari kejadian tersebut mengakibatkan fatal dari si korban, atau bahkan mungkin ada yang menceritakan mungkin meninggal begitu ya. Tapi aku sendiri nggak tahu, ini hanya sekedar cerita saja. Jadi kejadiannya memang di lantai 2 ya, dari cerita yang saya dapatkan. Kita nanti akan coba melihat ke bagian yang lantai berada di atasnya begitu ya. Aku sih cukup sayang ya, bangunan yang seperti ini terbengkalai gitu loh bosku. Sangat disayangkan banget. Oke, kita lanjut explore. Dan hari ini sih suasananya mendung-mendung dingin gitu ya.
Karena kalau kita perhatikan di luaran sana, meskipun ini masih tergolong siang ya, mentari pun sepertinya cukup malu-malu kucing gitu ya bosku, untuk menampakkan diri gitu. Oke, kita coba lanjut eksplor saja melihat lokasi ini gitu loh. Wow. Banyak grafiti-grafiti yang dibikin ya oleh anak-anak yang sering bermain di tempat ini dulu. Jadi memang lokasi ini ya persis di belakangnya rumah hantu Darmo. Persis di belakangnya. Dan cerita-cerita yang saya dapatkan sih, konon ya pemilik bangunan ini memang masih ada hubungan keluarga dengan keluarga dari rumah hantu Darmo tersebut. Namun ini hanya sekedar cerita ya. Aku kebenarannya nggak tahu seperti apa begitu. Dan konon-konon kenapa bangunan ini tidak terselesaikan itu ya dikarenakan terlalu takut ya untuk menempati rumah ini karena berhimpitan langsung dengan RHD gitu loh bosku. Baiklah, kita coba naik ke lantai atas ya. Waduh, di sini tuh udah banyak banget yang namanya coretan-coretan dinding yang berbau pornografi gitu loh. Eksplor di tempat ini juga ngeri-ngeri sedap gitu loh bosku. Nah, ini lantai 2 ya. Jadi di lantai 2 pun juga sama persis menjadi tempat coret-mencoret, menuangkan kreativitas, menuangkan ide imajinasi dari sebagian teman-teman kita gitu yang datang ataupun bermain di tempat ini. Benar-benar sebuah villa yang cukup besar ya, andai kata ini jadi gitu loh bosku. Seperti ini. Wow. Sepertinya ya, itu atapnya itu kalaupun jadi itu akan ditaruh semacam mika gitu ya bosku, atau mungkin kaca. Keren sih ya. Kemudian di bagian sini juga terdapat sebuah ruangan yang menurut aku sih cukup tinggi dan lega banget ya berada di sini. Loh, ini jadi tinggi banget sih. Seperti itu bosku. Di lantai 2 ini kalau aku perhatikan terdapat beberapa ruangan juga sebenarnya. Kemudian di setiap ruangan-ruangan itu ya terdapat jendela-jendela yang seperti itu bosku. Kalau jadi ya jendelanya cukup lebar-lebar dan itu memungkinkan cahayanya itu bisa masuk makselep gitu ya secara lega gitu, sehingga ruang-ruangannya akan terang benderang. Di sini. Aku nggak tahu ya ini untuk ruangan apaan gitu. Sepertinya sih itu tadi ruangan toilet ya. Kemudian di situ itu tangga menuju ke lantai 3. Bangunannya udah bener-bener rontok ya, plafon-plafonnya pun hanya menyisakan tulangan-tulangan yang sudah mulai menua. Bukan muda lagi ya, udah mulai menua karena udah keropos gitu. Jadi di sini cukup lega juga ya area di bagian belakang lantai 2, dan ini ada akses. Ini bosku, ada akses tangga naik ke atas gitu. Ini kemana ini? Coba kita naik. Ternyata di sini tuh ya semacam untuk jemuran gitu ya bosku, dan mungkin teman-teman pengen lihat ya RHD yang sekarang itu seperti apa setelah ditutup 100%.
Jadi kondisinya RHD seperti ini bosku. Rumah ini memang berhimpitan langsung dengan RHD. Saya coba intipkan dari sini, ada tembok yang terbuka. Nah seperti ini loh. Waduh, rumah hantu Darmo rek. Sudah semakin seram ya sekarang. Serius. Udah banyak blokar-blokarnya sih. Karena RHD sendiri ya, atau rumah hantu Darmo ini sudah tidak diperbolehkan siapapun untuk masuk begitu ya bosku. Di bawah sana belukarnya udah mulai menjulang tinggi gitu ya. Dan rumah hantu Darmo itu memang sudah nggak ada atapnya. Oke, kita turun saja. Teman-teman, jadi di hadapan saya ini rumah hantu Darmo. Jadi rumah ini memang berhimpitan ya, berdempetan langsung dengan rumah hantu Darmo yang persis di depan kita ini, yang sudah kita intip-intip dikit gitu ya bosku. Untuk melihat suasana terkini di RHD ini seperti apa gitu loh. Karena RHD ini namanya sudah melegenda kemana-mana ya, dengan berbagai versi cerita, dengan berbagai kisah dan sejarahnya gitu loh. Dan sayang ya, kita udah nggak bisa eksplor lagi di rumah hantu Darmo. Namun dari sini kita bisa mengintip gitu ya. Oke, kita lanjut eksplor saja turun ya. Kita udah kembali nih di lantai 2 teman-teman. Kondisinya seperti ini, memang anginnya cukup sepoi-sepoi juga ya. Dan beberapa kali terdengar suara jedar, jedor gitu loh. Nggak tahu ya apaan gitu. Oke, kita coba naik ke lantai 3. Dan ini memang ubin-ubinnya sudah terpasang ya. Namun sebagian besar di antaranya sudah diambil lagi gitu loh. Nah, di sini lantai 3-nya seperti ini ya. Diceritakan ada anak yang terjatuh itu dari sini. Dari sini teman, jadi ini kan ada semacam lubang-lubang yang cukup besar ya. Nggak tahu kronologi kejadian seperti apa, tapi ada yang jatuh ke bawah sana gitu loh. Waduh, ya lumayan juga ya kalau sampai jatuh. Ngeri loh, ini juga lumayan tinggi sebenarnya teman-teman. Ada kisi-kisi ataupun nggak tahu ya, lubang-lubang seperti itu gitu. Rumah hantu Darmo ya, persis di samping kanan kita ini. Nah ini dia, ini RHD, tapi kita berdiri di sisi yang lain gitu ya. Oke, sangat disayangkan sekali bangunan ini terbengkalai. Sepertinya di lantai 3 ini tidak terdapat satu ruang kamar pun ya. Nggak tahu ini kalau jadi difungsikan untuk apa gitu. Karena di sini sepertinya kalau jadi ya, di sini tuh ada dipasang dinding kaca begitu ya bosku. Dan lebar-lebar ukurannya. Nggak saya temukan semisal kamar tidur gitu ya, di sini nggak ada. Jadi kalau disebutnya sih di lantai 3 ini hanya lokasi kosongan begitu ya, nggak tahu difungsikan untuk apa. Kalau jadi ya, lokasinya cukup besar juga. Bisa juga ya dijadikan sebagai tempat untuk acara-acara gitu ya di lantai 3 ini. Acara keluarga, acara dansa begitu mungkin. Bisa juga karena cukup terhampar lumayan luas di lantai 3. Kemudian di sini tuh banyak coret-coretan loh yang seperti ini. Ini loh, aku cukup tertarik ya dengan sebuah tulisan ini. 2 anak cukup, 2 istri kurang. Walah tenane. Munggah 5 menit wis lemes ngono kok.
njaluk bojo loro. Pengen poklek boyokmu piye? Ada saja tuh anak ya. Nulis-nulisnya ini seperti ini tuh kadang lucu gitu ya, kalau kita bacanya gitu ya, bosku. Wis gak karu-karuan ini. Waduh, parah-parah. Tulisannya ini udah nggak ada yang enak dibaca loh. Wis parah-parah. Seperti ini. Oke teman, jadi hanya seperti ini saja ya di lantai 3. Kondisi bangunannya seperti ini. Di lantai 3 ini hanya terdapat sebuah ruangan hampa saja tanpa sekat-sekat semacam kamar atau apa ya. Dan ini tangga turunnya, kita turun saja. Dan ubin-ubinnya ini sepertinya ya ubin mahal ini ya di zamannya gitu ya, bosku. Seperti itu loh. Oke, kita akan turun ya melalui tangga yang berada di pojokan ini karena itu langsung terhubungkan ke deretan toilet yang berada di bawah. Nah ini ya, kita akan coba turun lewat sini. Ini tangganya belum jadi sama sekali loh. Astagfirullah. Teman-teman, jadi aku di pojokan ini ya. Sebentar. Teman-teman, jadi aku berada di pojokan sini ya. Aku di jam segini saja merinding. Dan ini serius, aku merasakan ya. Merinding. Di sekitar sini aku rasakan adem saja ya. Adem berbeda dari ruangan-ruangan yang sudah kita masuki tadi gitu loh. Asik ya, merinding loh di tempat ini. Eksplor di jam segini ataupun di siang-siang seperti ini memang kurang begitu jegat begitu ya. Namun setidaknya tetap saja di bagian-bagian tertentu ya dari rumah terbengkalai itu membuat kita merinding. Oke teman, jadi di depan kita persis itu ada sebuah toilet ya. Dan sepertinya di dalam situ ada yang menempati memang. Baik, kita keluar saja dari area ini. Wah, kemudian di sini juga ya. Wah, aku sedikit merindingnya lumayan tajam ya di area sini. Meskipun ini siang gitu. Oke, teman-teman, demikian tadi ya explore singkat kita di sebuah villa ataupun rumah ataupun istana dari seorang jutawan yang terbengkalai. Yang dari informasi yang kudapatkan ya, lokasi memang belum sempat terhuni gitu ya. Sudah terbengkalai sekian tahun dan kondisinya seperti sekarang gitu ya. Baiklah sobat, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.